tiba-tiba ada kupu-kupu lewat di depan kita. Iki tandane apa? Sanepane nopo niki? Nah, itu yang semacam itu kita punya keyakinan. Kalau itu terbetik keyakinan yang menyebabkan kita, wah ini nanti tanda bahaya. Tapi berbeda dengan kita memahami dengan ilmu titan ya. Ilmu titan. Nek wis enek tokek bunyi, iki akan datang musim hujan. Nah, atau sudah ada tanaman-tanaman yang tidak kelihatan tiba-tiba muncul. Napa niku? Tukul niku. Gadung napa bili. Nah, wis meh musim hujan datang. Itu adalah saintifik itu. Meskipun ilmu titan itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, karena itu berdasarkan suatu kebiasaan atau merupakan sunatullah yang terjadi di alam ini. Itu berbeda. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan-keyakinan yang itu jatuh kepada kekuatan yang di luar itu sebagai suatu keyakinan yang berubah, itulah namanya kesyirikan atau kemusyrikan. Itu harus kita hindari sehingga kita tidak terjatuh pada itu. Bid'ah sesuatu yang bersumber bukan dari Nabi dalam praktek ibadah. Jadi di luar konteks ibadah bid'ah itu tidak diberlakukan. Tapi bid'ah yang dolalah itu adalah dalam praktek amalia ibadah. Kita melakukan ibadah tetapi tidak ada prakteknya dalam masa kenabian, dalam konteks sekarang. Nah, itulah yang namanya nambahi ataupun ibadah. Khurafat, hal-hal yang terkait dengan istilahnya kehidupan di dalam sosial masyarakat yang harus keyakinan-keyakinan yang mempengaruhi, mengikis akidah keimanan kita itu harus kita hindari, harus kita bersihkan sehingga kita mempunyai cara di dalam berpikir bayani itu segala sesuatu itu sudah ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi cara berpikir kita, aku ngelakuke ini termasuk tuntunan Kanjeng Nabi atau tidak, kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Kalau ibadah ini apakah sudah ada ayat atau ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak. Itu cara berpikir bayani. Cara berpikir burhani, ya, Kanjeng Nabi itu memberikan contoh seperti menangkar buah kurma. Maka Nabi menyampaikan bahwa salah satu sahabat mengkritik Nabi ketika menangkar buah kurma, karena hasil tangkaran yang dilakukan oleh Nabi itu tidak sehebat yang ditangkar oleh sahabat. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Artinya ada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sahabat lebih hebat terkait dengan bagaimana teknologi botani atau pertanian. Maka terkait dengan itu adalah burhani. Itu adalah argumentasi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, kalau bisa apa saja yang kita lakukan tadi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia dengan ilmu pengetahuan yang terkini, yang terbaik. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia harus juga dengan pengetahuan. Nah, inilah pengetahuan burhani. Itu adalah pengetahuan yang apa saja yang sedang kita pelajari, ingin ketahui, ya tadi berdasarkan pembuktian secara akal dan pikiran rasional, bisa dinalar, bisa diterima oleh akal sehat. Ini adalah argumentasi burhani. Kemudian yang ketiga adalah irfani. Itu cara berpikir, nek koyo ngene iki apa pantes aku lakukan. Saya sebagai warga Muhammadiyah, apakah saya pantas untuk melakukan ini? Ini adalah irfan.
Jadi bagaimana akhlak ini adalah memandu kita di dalam berperilaku, sehingga tidak semata-mata dalam kita beramal, berbuat itu semena-mena tanpa mengindahkan tadi irfani, kebijakan yang muncul dari dalam sanubari kita yang berupa akhlak ataupun pemahaman yang sangat tadi, iman yang sangat kuat dalam dada ini. Nah, dan berperilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh mencerminkan akhlakul karimah. Jadi akhlak yang terpuji, akhlak yang senantiasa menghiasi diri kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Kemudian saya kira ini nanti dilanjutkan ya untuk pertemuan berikutnya. Kalau nanti masih ada kesempatan, usia yang masih ada, bisa kita lanjutkan terkait dengan kepribadian atau kehidupan pribadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam perserikatan. Maka insya Allah kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih yang terbaik. Terima kasih, matur nuwun atas segala waktu dan kesempatannya. Semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Monggo kita sarang-sarang nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal jariah, menjadi amal hasanah, dan bisa menjadi sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ja'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma khawwin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.